Kabar gembira, pelatihan prakerja tahun 2024 kembali menonton video. Bagaimana sistem face recognition? Apakah bisa diwakilkan? Seperti ini 3 cara mengikuti pelatihan prakerja di tahun 2024 yang berbeda dengan tahun sebelumnya agar bisa cair insentif prakerja. Wajib simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip-skip agar teman-teman paham dalam mengikuti pelatihan kartu prakerja di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Balik lagi di YouTube channel aku, Indah Yusni. Mohon maaf aku baru bisa menginformasikan lagi seperti yang teman-teman ketahui ya. Jika kalian sudah mengikuti aku dari prakerja gelombang 1, aku akan membagikan informasi jika memang informasi tersebut itu sudah valid dan resmi. Nah, di video kali ini kita akan update informasi terbaru mengenai sistem pelatihan kartu prakerja di tahun 2024 ini. Dimana di tahun ini ada 3 tipe pelatihan ya teman-teman, dan ada 2 tipe pelatihan online. Nah, di sini juga banyak dari teman-teman yang bertanya, seperti apa sistem face recognition itu Kak? Apakah bisa diwakilkan? Dan masih banyak pertanyaan lainnya. Kita akan bahas satu persatu di video ini. Oke teman-teman, seperti yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya, aku sudah spill ya mengenai 3 metode pelatihan di tahun 2024. Nah, sekarang kemarin ini sudah diresmikan ya oleh pihak prakerja, di mana sudah diupload di Instagram resminya mengenai skema prakerja di tahun 2024 kembali seperti dahulu, yaitu ada metode menonton video. Nah, di mana isinya itu seperti ini, silahkan teman-teman simak dulu. Nanti akan aku jelaskan secara detail satu persatu mengenai informasi-informasi di prakerja 2024 ini. Berdasarkan survei evaluasi, di mana 34% dari peserta kartu prakerja tahun 2023 mengatakan bahwa mereka ingin ada pelatihan self-paced learning atau asinkronus atau yang berbasis video. Karena dengan pelatihan yang berbasis video, mereka bisa lebih fleksibel mengatur jadwal belajarnya. Kalau pelatihan webinar kan jamnya sudah pasti tertentu. Dan kita tahu bahwa Indonesia ini 3 wilayah waktu. Jadi kalau jam 7 waktu Indonesia Barat baru dimulai, 7 malam maksudnya waktu Indonesia Barat, pelatihan baru dimulai karena orang-orang sudah selesai bekerja. Maka itu jam 9 malam di Papua. Kita bisa bayangkan itu, karena itulah kenapa kemudian pelatihan self-paced learning atau yang berbasis video itu akan diaktifasi kembali pada tahun ini. Supaya apa? Lebih banyak pilihan bagi peserta kartu prakerja. Kalau saya sibuk, saya hanya bisa belajar hari Sabtu Minggu, ayo. Kalau saya sibuk during the weekdays, saya baru bisa belajar malam hari, ayo. Seperti itu. Karena dengan begitu kita bisa katakanlah fit dengan preferences dari rakyat Indonesia yang itu dari Sabang hingga Merauke. Profesinya berbeda-beda. Karena itu pelatihan prakerja pun ada yang mudah, ada yang kemudian lebih sulit. Ada yang durasinya pendek, micro skilling, ada yang durasinya cukup panjang. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari Ibu Deni ya secara resmi mengenai sistem pelatihan prakerja di tahun 2024. Nah, di sini aku akan informasikan teman-teman bahwa di prakerja tahun 2024 ini akan ada yang namanya 3 metode pelatihan. Yang pertama ada pelatihan online, kemudian ada pelatihan offline, dan yang ketiga adalah pelatihan bauran. Nah, untuk pelatihan yang online ini dibagi lagi teman-teman menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama menonton video atau yang disebut dengan self-paced learning, kemudian yang kedua adalah metode webinar. Jadi untuk pelatihan yang online ini dibagi menjadi 2 tipe. Kalau yang menonton video itu seperti yang tahun 2022 ke bawah, itu menonton video. Kemudian kalau yang webinar seperti yang tahun 2023 kemarin. Nah, maksudnya seperti apa Kak untuk yang menonton video? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, untuk metode yang menonton video itu kalian bisa mengaksesnya melalui handphone ataupun laptop kalian. Teman-teman bisa mengikuti pelatihan tersebut waktunya kapanpun dan dimanapun. Nah, misal teman-teman itu kalian bekerja, jadi kalian itu bisa mengikuti pelatihan itu di waktu-waktu kalian yang senggang. Misalkan kalian mau ikut pelatihan, kalian mau menyelesaikan pelatihan kalian tuh malam, siang, sore, dan lain sebagainya itu bebas. Misal kalian punya waktu free-nya hari Sabtu dan Minggu, silakan kalian bisa mengikuti waktunya Sabtu dan Minggu. Itu sangat fleksibel banget untuk yang menonton video. Bisa menyesuaikan waktu kalian. Nah, kalau yang tipe online webinar, pelatihannya ini sudah ditentukan teman-teman waktunya.
itu juga online menggunakan HP, tapi sistemnya itu modelnya seperti ini teman-teman. Kalian akan bertatapan langsung tapi secara online. Bahasa simpelnya seperti video call lah ya teman-teman. Kalian belajar seperti itu. Tapi itu sudah ada waktu pembagian waktunya. Sedangkan kalau yang menonton video itu kalian sangat fleksibel sekali. Ini sangat banyak diminati oleh masyarakat ya teman-teman. Karena memang kemarin di tahun 2022 itu banyak sekali yang mengajukan kembali untuk menonton video karena keterbatasan waktu, kemudian kesibukan, pekerjaan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang pelatihan offline itu masih sama seperti yang pelatihan datang langsung ke lokasi. Kalian bisa praktik langsung di lokasi tersebut. Itu kalian tinggal nanti pilih aja. Nah, sehingga di sini karena ada dua tipe pelatihan online, maka nanti ketika teman-teman dinyatakan lolos prakerja, kalian harus hati-hati dalam memilih pelatihan. Pastikan kalau memang kalian mau ngikuti pelatihan online webinar, pastikan kalian lihat yang tulisannya webinar. Nah, kalau misalkan kalian ingin mengikuti yang self-paced learning, silakan kalian pilih yang self-paced learning atau menonton video tersebut. Jangan sampai salah. Nah, nanti biasanya setiap pengumuman lolos prakerja, pasti aku akan menginformasikan atau merekomendasikan kelas-kelas pelatihan mana sih yang webinar, kemudian yang bisa menonton video secara online yang tentunya bisa kalian ikuti dengan mudah. Untuk pelatihan yang secara webinar, ini kita durasinya yaitu 15 jam teman-teman, yaitu maksimal pelatihannya itu 3 jam sehari, jadi kita ada pelatihannya 5 hari. Sedangkan untuk yang metode pelatihan pembelajaran mandiri atau menonton video, ini teman-teman total pelatihannya yaitu 9 jam. Nah, ini bisa kalian akses kapanpun ya. Itu kalian nanti tinggal tonton aja video di handphone kalian. Tapi di sini teman-teman jangan seneng dulu, karena untuk pelatihan prakerja di tahun 2024 ini ada face recognition. Apa sih face recognition itu, Kak? Nah, di sini akan aku jelaskan teman-teman. Untuk face recognition itu yaitu nama lain dari verifikasi wajah. Jadi setiap teman-teman ingin mengikuti pelatihan webinar setiap sesinya, itu teman-teman akan diminta untuk verifikasi wajah terlebih dahulu baru bisa masuk ke webinar tersebut. Kemudian kalau teman-teman yang mengikuti pelatihannya tipe menonton video atau pelatihan mandiri, setiap sesi kalian ingin mengikuti pelatihan, kemudian ketika mau mengerjakan pretest, post-test, kemudian uji keterampilan dan lain sebagainya, teman-teman itu akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah atau yang namanya face recognition. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, kapan saya harus melakukan verifikasi wajah, yaitu saat redep pelatihan atau sebelum pelatihan dimulai. Kemudian yang kedua yaitu setiap masing-masing sesi pelatihan. Yang ketiga yaitu sebelum post-test dimulai. Lalu bagaimana sistem face recognition tersebut atau bagaimana cara melakukannya face recognition atau verifikasi wajah setiap mengikuti pelatihan? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Nanti ketika kalian mau mengikuti pelatihan sesi 1 misalkan yang menonton video, teman-teman baru bisa mengakses video, menonton video tersebut. Teman-teman harus melakukan verifikasi wajah terlebih dahulu. Seperti ini nanti teman-teman akan diminta untuk melakukan verifikasi, masukkan email, kemudian masukin password dan juga kode OTP yang dikirimkan ke email. Kemudian teman-teman nanti akan muncul seperti ini, melakukan verifikasi wajah. Silakan teman-teman nanti langsung aja lakukan verifikasi wajah. Teman-teman langsung diminta kedipkan mata, kemudian bergerak-gerak seperti itu. Nanti jika sudah berhasil, maka kalian akan dibawa ke tampilan beranda untuk menonton video tersebut atau mengikuti pelatihan tersebut. Nah, untuk mengikuti post-test juga sama seperti itu teman-teman. Jadi itu ada setiap sesi-sesinya kalian akan diminta untuk melakukan verifikasi wajah. Kenapa sih di tahun 2024 ini ada yang namanya face recognition atau verifikasi wajah? Nah, di sini dari prakerja ini memperketat ya teman-teman dari program kartu prakerja ini sendiri. Karena seperti yang kita ketahui bahwa program kartu prakerja ini bukan lagi prakerja semi bansos tapi udah skema normal, dimana ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan masyarakat di Indonesia. Jadi
Dengan adanya sistem face recognition atau verifikasi ini, diharapkan dari pihak prakerja itu semakin sulit ya diwakilkan atau semakin kecil adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan. Nah, jadi ketika kita ingin membantu misalkan keluarga kita ataupun orang tua kita yang kesulitan ya dalam mengakses handphone atau mengikuti pelatihan secara online, teman-teman bisa mendampinginya secara langsung. Misalkan teman-teman ada di sampingnya, karena setiap kalian mau melakukan pelatihan, teman-teman akan diminta verifikasi wajah dulu, baru nanti kalian bantu aja. Misalkan orang tua kalian melakukan verifikasi wajah, kemudian kalian bisa dampingi untuk orang tua kalian atau kerabat kalian mengikuti pelatihan tersebut ya teman-teman. Jadi memang untuk prakerja di tahun 2024 ini benar memang ada sudah kembali adanya pelatihan menonton video, namun semakin diperketat lagi, yaitu dengan adanya verifikasi wajah atau disebut dengan face recognition tersebut, teman-teman. Kemudian di sini jika teman-teman bertanya seperti apa contoh pelatihannya, kemudian kapan prakerja gelombang 63 dibuka, nanti akan kita informasikan di video selanjutnya jika sudah ada informasi terbaru dan informasi yang valid tentunya. Oke, jadi itu dulu yang bisa aku sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan di-share ke teman-teman lain agar lebih banyak yang tahu mengenai informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.